Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Setelah eksepsi para terdakwa kasus pembunuhan Yosua alias Brigadir J ditolak, maka selanjutnya persidangan akan memasuki tahap pembuktian. Kuasa hukum terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yakin bisa mematahkan dakwaan jaksa penuntut umum. Bagaimana adu bukti akan berlangsung? Inilah Top Review. Hari Rabu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Agenda sidang pembacaan putusan sela untuk terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Dalam persidangan ini, Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Ferdy Sambo. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak. Majelis Hakim juga menjatuhkan putusan menolak eksepsi Putri Chandrawati. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Dengan putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pembuktian perkara yang menjerat para terdakwa. Ditolaknya eksepsi para terdakwa bermakna bahwa dari segi formal, dakwaan sudah cermat, sudah kuat, dan sudah teliti. Tetapi dari segi material, ini akan dibuktikan dengan memeriksa saksi-saksi serta ahli dalam sidang pembuktian. Jadi secara material akan dibuktikan isi dakwaan tersebut. Bagi pengamat hukum pidana, ditolaknya eksepsi terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua bukan hal yang mengejutkan, sebab mayoritas eksepsi yang diajukan terdakwa memang ditolak hakim. Gitu. Karena eksepsi itu pada prakteknya ya itu sangat jarang diterima gitu ya, apalagi hanya mengenai konstruksi perbuatan gitu. Nah, eksepsi itu kan bisa konstruksi perbuatannya kabur gitu ya, kemudian waktunya daluarsa, tempatnya menunjukkan bahwa pengadilan itu tidak berkompetensi untuk mengadili perkara ini. Nah, yang diajukan pada eksepsi dalam perkara ini lebih pada soal konstruksi peristiwanya yang dianggap obscurable atau kabur gitu. Nah, tapi ternyata hakim dalam putusannya sudah menganggap bahwa baik itu peristiwanya, baik itu waktunya maupun itu tempatnya sudah jelas, sudah tergambarkan di dalam dakwaan. Nah, karena itu kemudian ketiga eksepsi itu ditolak gitu. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Putri Chandrawati menyatakan menghormati putusan hakim yang menolak eksepsi terdakwa. Pihak terdakwa justru mengaku antusias menjalani sidang pembuktian yang akan mulai digelar 1 November mendatang. Ya, tentu kami menghargai ya putusan majelis hakim ini karena memang sejak awal kami menyerahkan putusan sela ini sepenuhnya pada majelis hakim. Jadi mempercayakan pada keputusan majelis hakim. Ada beberapa hal yang menarik sebenarnya yang disampaikan majelis hakim kalau kita cermati baik-baik. Jadi beberapa poin yang kami masukkan dalam eksepsi itu dipandang majelis akan diuji nanti dalam proses persidangan di pokok perkara. Nah, pada tahap itulah nantinya mulai dari persidangan minggu depan kita akan menguji fakta demi fakta dalam perkara ini untuk melihat dan mencari kebenaran yang sesungguhnya, karena ada begitu banyak perdebatan sebenarnya kalau kita baca dakwaan. Mulai bagian-bagian dakwaan yang hilang atau tidak dicantumkan, bukan hanya soal peristiwa Magelang, tetapi juga peristiwa yang sudah terkonfirmasi di rekonstruksi di Duren 3 juga tidak masuk, dan juga beberapa peristiwa lain yang menurut kami sangat didukung oleh bukti yang sumir ya, bahkan hanya didukung oleh satu saksi. Kuasa hukum Sambo dan Putri akan berusaha membuktikan bahwa terjadi pelecehan seksual di Magelang yang diduga dilakukan almarhum Joshua terhadap Putri Chandrawati sehingga memicu pembunuhan.
Dalam konteks emosional, maka kita bicara soal apa yang men-trigger sehingga Pak Sambo kemudian bertindak begitu emosional. Maka sebagai rangkaian peristiwa yang terjadi di tanggal 7, yang terjadi di Magelang, itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Saya perlu klarifikasi juga bahwa kejadian di tanggal 7 itu bukan dalam 15 menit itu kejadian yang sebelumnya. Jadi sebelum terjadi pertemuan yang disebutkan 15 menit tersebut, disitulah terjadi dugaan terjadinya KS tersebut. Nah, bagaimana KS ini bisa terjadi itu disaksikan satu oleh dua tadi yang saya sebutkan, saksi KM juga saksi S yang melihat keadaan Bu PC berada di depan toilet dalam posisi tergeletak, tubuhnya dingin, berkeringat dan seterusnya. Oke, kemudian juga ada sebentar saya jelaskan dulu. Halo? Ya. Ya, kemudian ada fakta laporan forensik yang disampaikan oleh Apsifor, juga psikolog, yang menyatakan bahwa informasi atau keterangan yang disampaikan itu sifatnya konsisten. Terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang tanggal 7 Juli, kami sudah mengidentifikasi ada setidaknya 4 bukti yang mendukung bahwa peristiwa tersebut ada. Jadi perlu kita pahami di dalam konteks edukasi hukum juga publik, kalau di hukum acara pidana itu sebenarnya ada 5 jenis alat bukti ya, mulai dari saksi sampai dengan keterangan terdakwa. Nah, dalam konteks ini kami mengidentifikasi setidaknya bisa mengajukan nanti dan juga bisa menguji 4 bukti terkait dengan dugaan kekerasan seksual itu. Mulai dari keterangan Bu Putri sendiri, tentu saja karena dia adalah korban di sini. Yang kedua, dokumen hasil pemeriksaan psikologi forensik yang sangat terang benderang melihat persoalan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya persoalan Bu Putri saja, tetapi juga melakukan assessment terhadap tersangka dan saksi yang lain. Kemudian ada keterangan ahli. Ini bukti yang memang dicantumkan di hukum acara pidana kita. Dan ada beberapa saksi yang bisa jadi bukti petunjuk bahwa setelah peristiwa di dalam kamar ditemukan Bu Putri dalam keadaan tergeletak dan tidak berdaya, dan itu verified semua. Kami tentu sangat antusias untuk bisa membawa ini pada proses persidangan, mengujinya secara terbuka, dan nanti jaksa bisa mengajukan bantahan dan majelis hakim nanti yang akan menilai nilai tersebut. Namun mantan Hakim Asep Iwan Iriawan mengingatkan bahwa dalam perkara ini dakwaan adalah soal pembunuhan, bukan soal pelecehan seksual. Soal pelecehan seksual adalah perkara berbeda. Selain itu, jikapun terjadi peristiwa pelecehan, juga tidak akan meringankan hukuman terdakwa. Iya, nggak ada. Pasalnya lain. Pasal kesusilaan KUHP, kesusilaan di Undang-Undang ITE, Undang TPKS. Silahkan menjadi perkara tersendiri selama ini yang saya ikuti, yang sudah dilaporkan entah oleh Bang Mala atau pengacara sebelumnya. Itu kan oleh Direktur Serse, ya Pak Andi, itu tuh nggak ada. Nah, kalau sekarang memang ada, sekali lagi, kalau Bang Mala klaimnya itu ada, ya tinggal dilaporkan lagi kita. Bahwa ini ada nih kekerasan seksual. Atau dulu entah penyidikan, kalau udah penyidikan kan, penghentian penyidikan pra-peradilan kan aja polisinya. Tapi yang sekarang kita hadapi itu bukan TPKS-nya, pembunuhan. PC ini didakwanya pembunuhan kok, bukan kekerasan seksual. Jadi dua perkara yang berbeda, jangan disatukan. Kalau soal nanti kliennya Bang Mala dan Bang Mala mengatakan nanti dia melakukan itu karena sebelumnya ada harga dirinya diinjak, itu soal lain. Dalam sidang dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae pada Selasa 25 Oktober lalu, Majelis Hakim memberikan akses kepada siaran langsung melalui TV Pool. Namun audio atau suara dalam ruangan dimatikan. Keputusan hakim ini dikritik pakar hukum pidana. Sebab jika sidang sudah dinyatakan terbuka untuk umum, maka masyarakat berhak mengikuti, termasuk melalui siaran langsung televisi. Tapi karena suara dimatikan, maka hak masyarakat itu dirampas. Aturannya ya berdasarkan KUHP, memang hakim itu orang yang paling berkuasa di dalam satu persidangan, gitu ya. Berkuasa dalam pengertian dia bisa mengatur tata cara persidangan demi tertibnya berjalannya persidangan. Tetapi haknya atau kewenangan hakim itu juga tidak bisa menabrak dengan hak publik, gitu ya. Kenapa? Karena ada hak hak atas informasi publik.
ya yang dimiliki oleh publik. Tentu saja baik publik yang hadir di ruang sidang maupun publik yang diwakili oleh corong-corong televisi atau kamera-kamera televisi gitu. Nah, itu juga publik di luar, penonton televisi dan masyarakat luas juga punya hak untuk mendengar itu gitu. Nah, karena itu menurut saya kebijakan hakim menutup suara dari televisi atau siaran-siaran yang menyiarkan keluar itu sesuatu yang bertentangan dengan hak publik, ya, sesuatu yang bertentangan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap gitu. Nah, mestinya ke depan tidak lagi seperti itu. Karena itu tadi saya bilang, kalau kekhawatiran hakim takut sidang ini atau khawatir didengar oleh saksi yang belum diperiksa, maka mestinya saksi yang belum diperiksa itu ditempatkan pada satu ruang yang terisolasi tersendiri. Jadi sebelum dia diperiksa, dia tidak boleh keliaran kemana-mana atau tidak boleh duduk di ruang sidang, tetapi dia ada di satu kamar tersendiri, ya, yang terisolasi dan dia tidak bisa mendengar pemeriksaan sidang di pengadilan. Sidang pembuktian kasus pembunuhan Joshua alias Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada 1 November. Selanjutnya, sidang dengan terdakwa Kuat Maruf dan Ricky Rizal akan digelar 2 November. Sama seperti sidang dengan terdakwa Eliezer pada Selasa lalu, sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf dan Ricky Rizal juga akan menghadirkan saksi dari keluarga Brigadir Joshua. Publik berharap agar majelis hakim tidak lagi menutup akses audio persidangan, sehingga hak publik diberikan sepenuhnya.